Dia baru saja memakan sepotong kue dan langsung melahirkan anaknya. Benar-benar sangat cepat, tapi baru saja dia tertidur. Seseorang yang misterius berjalan masuk. Dia mengambil bantal dan hendak membunuh anaknya. Tiba-tiba Roxelana terbangun dan tertegun. Ternyata sang ratu ingin membunuh anaknya. Tetapi yang aneh adalah dia ingin menjerit tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia yang panik langsung pingsan di tempat. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa putranya telah hilang. Roxelana sangat cemas sehingga dia berbicara dengan tidak jelas dan bahkan kehilangan kesabaran dengan sahabatnya. Dia dengan gila mencari kemana saja. Tetapi pelayan wanita menyuruhnya untuk cepat kembali ke kamarnya. Dan jangan mempermalukan dirinya sendiri di sini. Roxelana yang marah langsung berkata, jangan memerintahiku. Aku adalah ibu pangeran kecil dan selir favorit raja. Kuharap ini terakhir kalinya kamu bersikap kasar padaku. Sebenarnya, di mana anakku? Ternyata pangeran kecil itu dibawa pergi oleh Ibu Suri. Roxelana tidak memperdulikan apapun dan menjadi liar di istana permaisuri. Dia juga menuduh Ibu Suri sebagai pencuri yang mencuri anaknya. Dia tidak merasa lega sampai dia memberikan anaknya kepada sahabatnya. Sejak saat itu, Roxelana tinggal dengan sangat hati-hati di istana. Bahkan saat makan, dia harus meminta sahabatnya untuk makan terlebih dahulu dan menguji apakah itu ada racunnya. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah kehormatan bagi sahabatnya jika mati demi dirinya. Ini membuat sahabatnya mulai membencinya. Dia mengambil kesempatan Roxelana yang sedang menjalani masa nifas. Diam-diam menyuap Kasim untuk bertemu raja. Mengapa dia harus merendahkan diri dan menjadi pelayannya? Dia ingin memiliki kedudukan yang sama dengan Roxelana. Suatu hari dia juga akan membalas Roxelana. Melihat Roxelana yang sekarang dihormati karena putranya, dan memamerkan dirinya yang memakai mantel bulu di cermin, membuatnya cemburu. Dia membayangkan jika wanita yang memakai mantel bulu di cermin itu adalah dirinya. Tapi tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Informasi dari pelayannya membuat impian sahabat Roxelana hancur. Roxelana mencekik leher sahabatnya dan bertanya dari mana dia mendapatkan keberanian itu. Orang terdekatnya lah yang justru mengkhianatinya. Aku pikir kamu adalah satu-satunya sahabatku di sini. Sepertinya itu semua hanyalah omong kosong. Tapi Roxelana tidak membunuhnya. Namun perkataan sahabatnya membuatnya semakin kejam. Aku melakukan itu karena dipaksa. Kalau tidak raja akan membunuhku. Roxelana mengerti. Asalkan dia bisa mendapatkan raja dalam genggamannya, maka dia bisa makmur selamanya. Jadi dia datang ke perbendaharaan kerajaan dan mengambil sebotol racun. Pelayan itu mengatakan cairan di dalamnya hanya akan merusak sedikit saja. Tapi itulah yang Roxelana inginkan. Dia menaburkan racun itu pada mantel bulu. Lalu dia menyuruh pelayan untuk memberikannya pada sahabatnya. Sahabatnya akan segera celaka. Melihat wajah sahabatnya yang rusak, Roxelana dengan munafik bertanya siapa yang melakukannya. Tapi semua orang yang hadir tahu. Roxelana lah yang melakukan semua ini. Tapi sekarang Roxelana sedang memegang kekuasaan. Siapapun tidak berani mengatakan apapun. Karena mereka khawatir orang berikutnya yang menderita adalah diri mereka sendiri. Sekarang bahkan Ibu Suri juga takut padanya. Roxelana sangat pandai berbicara, dan itu membuat Ibu Suri hanya bisa menutup satu matanya. Sekarang di istana Nuoda, hanya ratu yang berani melawan Roxelana. Kamu merusak wajah sahabatmu dengan tanganmu sendiri. Dan masih mengatakan aku munafik. Kamu juga bukan orang baik. Jangan berpikir aku tidak tahu omong kosongmu. Jika ingin membunuhku langsung saja, jangan hanya berani menggunakan racun untuk meracuniku. Tapi aku senang kita adalah orang yang sama sekarang. Memangnya kenapa kalau kamu sudah melahirkan anak? Aku akan mengirimmu dan putramu ke kuburan dengan tanganku sendiri. Hanya aku yang akan menduduki tahta sampai akhir. Setiap mandi, dia tidak pernah melepaskan bajunya. Di musim panas, dia juga harus memakai mantel bulu itu untuk tidur. Dan berkata dengan begitu dia bisa bertambah kurus. Siapa sangka saat terbangun, mukanya sudah dicelakai sampai rusak. Menghadapi sahabatnya yang berwajah cacat, Roxelana merasa bersalah. Tapi sekarang dia sedang berpura-pura di istana. Dan juga sahabatnya yang mengkhianatinya lebih dulu. Memikirkan ini, Roxelana langsung percaya diri lagi. Tapi sahabatnya yang dipenuhi amarah langsung memakinya. Ini adalah mahakaryamu. Hatimu lebih jelek dari wajahku. Agar naik tata, kamu tidak memperdulikan kerabatmu. Apakah aku hanya alat yang kamu buang setelah selesai digunakan? Roxelana mengabaikannya. Dia berbalik lalu mengambil syal sutra dan membungkusnya wajahnya. Wajah baumu akan menakuti anakku. Bahasa dinginnya membuat orang bergidik. Dia mencari penyihir terbaik di kerajaan. Dan berharap untuk menjatuhkan ratu dengan bantuannya. Penyihir itu memperhatikan sahabatnya yang cacat itu. Dia bertanya pada Roxelana apakah dia tidak ingin melakukan sesuatu untuk sahabatnya. Roxelana langsung menolaknya. Dan berkata bahwa kebahagiaan terbesar sahabatnya adalah mengabdi padanya. Meskipun penyihir itu sudah tua dan rabun, namun dia tahu dengan jelas, sifat serakahmu akan mengirimmu ke neraka. Tanpa diduga, Roxelana memberinya imbalan yang sangat banyak. Penyihir itu dengan enggan setuju untuk mengabulkan satu permintaannya. Tapi permintaan Roxelana membuatnya merasa cemas. Aku ingin cinta yang mulia. Aku ingin matanya hanya ada aku. Pada saat yang sama ratu juga mulai bergerak. Setiap tanggal 15 dia akan mengambil kesempatan untuk berduaan dengan raja. Dia membawa putranya ke kamar. Dan berharap agar bisa mempertahankan raja dengan kasih sayang keluarga. Dia mengatakan lengan kuat suaminya itu dulunya adalah surganya yang bahagia. Dia menunjukkan perasaannya atas ketidakpedulian raja, lalu berlutut pada raja, dan memohon agar mereka bisa terus seperti hari ini. Sebuah keluarga yang hidup bahagia. Raja menyuruh ratu untuk bangkit. Namun, kata-katanya membuat ratu putus asa. Kamu meracuni makanan di meja makanku, lalu mencoba membunuh Roxelana dan anaknya. Aku berharap kamu adalah orang yang memakan kue itu. Lalu pergi meninggalkannya. Raja datang ke kamar Roxelana. Dibandingkan dengan keburukan ratu, dia lebih menyukai kelembutan Roxelana yang seperti air. Tapi dia tidak tahu, baik ratu maupun Roxelana, dua-duanya bukanlah orang baik. Untuk membalas ratu, Roxelana menargetkan adik ratu. Dulu, dia yang mencoba untuk menikahkan Roxelana ke negara lain. Untuk menghukumnya, raja malah menikahkan adik ratu. Tapi adik ratu sudah menjalin hubungan dengan asisten menteri. Berita ini seperti pisau yang menyayat hati.
Pada malam hari, gadis itu menatapi tanda cinta mereka. Namun, tidak ada yang tahu, kupu-kupu itu telah dilapisi dengan racun. Ketika dia ditemukan keesokan harinya, tubuhnya sudah dingin. Terima kasih kepada dokter ajaib yang menyelamatkan hidupnya. Melihat adiknya yang putus asa, Ratu mengutuk Roxelana untuk mati. Namun, dirinya malah ditinggalkan oleh raja dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Saat keadaan genting, kata-kata putranya membalikkan keadaan. Mustafa memberitahu raja, Ratu selalu menangis sendirian di tengah malam. Dia yang masih kecil sudah mengerti untuk membantu ibunya memenangkan kembali hati raja. Dan raja termakan oleh semua omongan itu. Mengetahui bahwa sang ratu akan mengandalkan putranya untuk naik tahta, Roxelana ingin memanfaatkan waktu ini untuk membuat ratu kewalahan. Siapa yang belum memiliki anak laki-laki? Jadi dia menulis surat cinta kepada raja dan mengatakan bahwa anak mereka juga membutuhkan kehadiran ayah mereka. Raja hanya melihatnya sekilas dan tahu pikirannya. Dia suka wanita pintar, tapi dia tidak suka wanita yang menganggap dirinya pintar. Roxelana menggendong pangeran dan menunggu kedatangan raja dengan penuh harap. Tapi Kasih membawa kabar buruk. Raja hanya ingin melihat putranya dan tidak menyebutkan nama Roxelana. Roxelana langsung jatuh ke lantai. Untuk memenangkan hati raja, sikap agresifnya menjadi bumerang untuknya. Melihat sang ratu yang menang dengan mengandalkan putranya, dan dia yang semakin tertinggal jauh, Roxelana tidak tahan lagi. Dia meminta penyihir untuk memasuki istana dan membantunya untuk memenangkan hati raja. Penyihir itu mengambil uang orang lain untuk menghilangkan bencana mereka. Penyihir mengeluarkan mantranya dan memulai sihirnya. Tapi bisakah dia benar-benar membuat Roxelana hamil lagi? Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ini adalah pilihanmu. Berhentilah berbicara omong kosong. Cepat lakukan saja.